夢ならばどれほど良かったでしょう。Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Nurfarinda, NIM 7211417014. Saya akan menyampaikan sebuah materi dengan mata kuliah audit forensik. Subjudulnya yaitu mengenai kecurangan e-commerce. E-commerce di Indonesia sudah sangat berkembang pesat. Tidak hanya di Indonesia, di dunia pun e-commerce sedang sangat berkembang pesat. Karena e-commerce merupakan salah satu sistem yang sangat mudah untuk digunakan dimanapun dan kapanpun. Namun, di tengah kemudahan tersebut, ada berbagai celah untuk melakukan kecurangan. Antara lain yaitu dengan menggunakan kata sandi. Secara umum, kata sandi merupakan salah satu cara agar kita memasuki misalkan transfer atau m-banking agar tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi kadang kata sandi pun bisa dilacak oleh hacker. Misalkan jika kita dekat dengan sang pemilik m-banking tersebut, kita mengetahui otomatis nama gadis tersebut, tanggal lahirnya dia, ataupun bisa nama pacar. Karena biasanya kata sandi dilakukan atau dipakai dengan kata-kata yang sangat mudah dicerna agar tidak mudah lupa. Terus yang kedua, secara umum kecurangan pada e-commerce yaitu pada pencurian data. Jika transaksi tradisional, salah satu dampak yang sangat signifikan adalah pencurian uang, tetapi dalam transaksi e-commerce atau e-business ini salah satunya adalah pencurian data. Karena apa? Data bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak benar atau mereplikasi data-data para pelanggan. Macam risiko kecurangan e-commerce di luar organisasi antara lain. Yang pertama adalah sniffing. Sniffing adalah mencatat, menyaring sebuah kecurangan dalam lini jaringan. Contohnya, pada saat kita melakukan perjalanan wisata, kita akan otomatis menyambungkan pada wifi hotel atau wifi tempat objek wisata tersebut. Lalu, seorang yang sering melakukan perjalanan bisnis disebut dengan spyware. Spyware adalah misalkan secara gampangnya jika kita mengunduh aplikasi pada Play Store atau semacam aplikasi berbayar non-berbayar, maka aplikasi tersebut kita tidak menyadari bahwa di dalamnya ada sebuah virus. Ada phishing. Phishing adalah seseorang yang melakukan peretasan dengan menggali informasi pribadi perusahaan kepada para pegawainya. Misalkan seseorang yang berpura-pura mengirimkan surel kepada para pegawainya dengan maksud untuk menggali informasi perusahaan, dan jika si pegawai tersebut membalas, maka dia akan terkena jebakan. Adalah pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas sangat sering terjadi pada e-commerce untuk terjadi sebuah kecurangan, dan kita harus memastikan bahwa identitas yang kita tuliskan atau kita daftarkan merupakan identitas asli kita. Berbagai cara untuk mencegah kecurangan dalam e-commerce. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian sangat penting perannya dalam mencegah kecurangan e-commerce. Karena apa? Karena lingkungan pengendalian ini merupakan salah satu pengurangan kesempatan melalui pengendalian yang sesuai atau menerapkan pengendalian yang sesuai terlebih dahulu. Manajemen yang memerhatikan kecurangan pasti akan memperhatikan juga pengendalian internal kecurangan atau mencegah kecurangan dalam e-commerce. Yang kedua adalah integritas dan nilai-nilai etika. Seharusnya perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip nilai etika atau kontrak tertulis mengenai etika kepada para pegawainya, agar para pegawainya mematuhi etika-etika apa yang harus ia patuhi dalam menjalankan tugasnya atau dalam perusahaan. Kecurangan e-commerce yang kedua adalah dengan perannya partisipasi dari Dewan Direksi dan Komite Audit. Seharusnya Dewan Direksi dan Komite Audit ini merupakan seorang yang netral dan tidak memihak manajemen atau pihak manapun. Karena apa? Dia merupakan menjadi penengah jika saat terjadi perbedaan, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada publik untuk mempercayai Dewan Direksi dan Komite Audit. Dan filosofi operasional manajemen. Seharusnya manajemen memberikan isyarat kepada para pegawainya untuk mengontrol sebuah pengendalian.
apakah pengendalian tersebut bisa diambil secara signifikan ataupun manajemen berusaha untuk menolak sebuah resiko. Praktik dan sumber daya manusia. Salah satu pencegahan dari kecurangan e-commerce yang paling sangat signifikan atau penting adalah peran dari personel tersebut atau orang tersebut. Jika pengendalian internalnya sangat baik tetapi orangnya tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, maka semua akan bubar atau semua akan terjadi kecurangan karena semua tergantung dari orangnya tersebut, sehingga orang tersebut harus dibenahi dan harus dimiliki salah satu prinsip-prinsip, yaitu dengan integritas. Resiko cabang yang paling khusus dalam mencegah kecurangan e-commerce yaitu dengan menilai kekacauan, atau pada saat terjadi ada kecurangan maka kita dengan segera mungkin mengkomunikasikan kepada manajemen, sehingga manajemen akan segera menginvestigasikan kepada pihak-pihak yang berwajib atau pihak-pihak yang menangani kecurangan. Ada beberapa cara untuk mencegah kecurangan melalui aktivitas pengendalian. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas yang memadai ini mencegah terjadinya penyuapan. Karena apa? Karena pelanggan tidak sepenuhnya memiliki pengendalian internal yang sesuai. Beberapa cara untuk mencegah kecurangan melalui aktivitas pengendalian. Yang pertama adalah pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas yang memadai ini mencegah terjadinya penyuapan karena pelanggan tidak sepenuhnya memiliki pengendalian atas adalah pada otoritas atas transaksi dan aktivitas. Maksudnya adalah pengelolaan otoritas yang paling umum digunakan adalah yang pertama menggunakan kata sandi, yang kedua akta dan tanda tangan digital, dan yang ketiga biometrika. Akan membahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah kata sandi. Seperti yang saya telah jelaskan di awal tadi, kata sandi sangat rentan terhadap hacker. Oleh karena itu, kita harus mencari kata sandi yang tidak dapat diduga oleh siapapun, yang dapat kita ingat-ingat juga. Lalu yang kedua adalah akta dan tanda tangan digital. Akta dan tanda tangan digital berfungsi untuk memverifikasi apakah tersebut adalah kita dan data kita benar-benar valid. Lalu yang ketiga adalah biometrika. Biometrika sering digunakan ataupun sangat valid digunakan, sehingga sering banget digunakan oleh siapapun. Dan biometrika ini sekarang sangat terkenal pada ponsel-ponsel pintar karena biometrika melihat seseorang dengan retina mata, kemudian sidik jari, dan kemudian struktur wajah. Dan ciri-ciri tersebut setiap orang memiliki ciri-ciri yang dokumentasi dan pencatatan yang memadai. Pencatatan atau dokumentasi seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti order, dan lain-lain merupakan tidak dicetak, harusnya dicetak dengan kertas, tetapi pada e-commerce tidak dicetak dan berupa bukti di elektronik. Hal tersebut memunculkan peluang-peluang kecurangan pada e-commerce. Ada pengendalian atas fisik dan aset. Maksudnya di sini adalah apabila dokumentasi tersebut misalkan seperti faktur penjualan, faktur pembelian, dan lain-lain tersebut dicetak dengan kertas, tidak menjamin hal tersebut akan tidak terjadi kecurangan. Karena apa? Karena kertas tersebut bisa dihilangkan, bisa robek, atau sengaja memang benar-benar hilang. Lalu siasat apa yang harus dilakukan oleh kita? Yaitu kita harus mengendalikan secara fisik maupun secara aset pencatatannya. Pertama, kita harus mengunci ruangan yang ada komputernya. Lalu yang kedua, kita harus memastikan bahwa sistem tersebut terhindar dari virus. Mencegah kecurangan melalui aktivitas pengendalian yang terakhir adalah pengecekan kinerja yang independen. Maksudnya adalah setiap e-commerce hendaknya harus selalu mengecek dengan mitra bisnis mereka seperti apa dan bagaimana. Dan kecurangan juga bisa terjadi pada seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Karena apa? Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi tersebut memiliki kuasa untuk melakukan kecurangan, sehingga para junior yang di bawahnya merasa bahwa hal tersebut adalah untuk mendeteksi kecurangan e-commerce atau e-bisnis. Yang pertama, kita harus memahami bisnis dan kegiatan operasional dari bisnis kita. Lalu yang kedua, kita harus mengidentifikasi gejala-gejala apa yang muncul terhadap kegiatan operasional bisnis kita. Lalu yang ketiga, kita harus mengklasifikasikan gejala-gejala yang muncul dari kegiatan operasional. Kemudian yang empat, menggunakan basis data dan sistem informasi pada saat kita menemukan gejala-gejala tersebut. Lalu yang kelima,
mengomunikasikan analisis terhadap hasil tersebut, lalu yang terakhir melakukan investigasi terhadap gejala-gejala tersebut. Kemudian akan menjelaskan kasus-kasus yang berhubungan dengan kecurangan e-commerce ini. Saya akan membahas kasus kecurangan pada perusahaan The Body Shop. Nah, perusahaan The Body Shop ini adalah salah satu perusahaan kosmetik yang sangat terkenal di dunia. Karena apa? Karena memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Tetapi perusahaan The Body Shop ini melakukan sebuah kecurangan dengan mencuri data identitas dari para pelanggan dan nasabah-nasabahnya. Hal ini terjadi pertama kali diduga di Amerika Serikat dan Meksiko. Di Indonesia terdapat 2 mall di ibu kota yang terindikasi kecurangan The Body Shop tersebut. Tapi tidak hanya di ibu kota, ada juga ditemukan oleh salah satu mall yang berada di Sumatera Barat, dengan lebih tepatnya adalah Padang. Hal tersebut sangat lumrah karena perusahaan mencuri data para nasabahnya untuk digunakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi pada perusahaan The Body Shop ini, yang melakukan kecurangan adalah merchant dari perusahaan The Body Shop ini. Hal ini merupakan melanggar dari etika yang telah ada. Penjelasan yang sangat super duper singkat dari saya. Saya harap kata-kata saya bisa dipahami oleh kalian semua yang menonton channel saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang sangat jelimet atau sulit untuk dicerna, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya baru memulai membuka channel untuk sebuah tugas mata kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.